dengan tintin pengi bisa diramainya dengan kan ngamaluhu dengan bermain ikan toran ada ni orang tahan bayu ikan hari na buhin lo modong lengguwi singayo sere maybe ni pero matusi sere kan tahan bayu ni korupsi mah manang kuma berkhianat mah zalim mah. Jadi kisah ini akan terulang dari masa ke masa. Karena Adam tidak terpengaruh bujuk rayuan setan, tapi Hawa terpengaruh. Hawa lah yang mempengaruhi Nabi Adam. Jadi Hawa dorongan dari luar, ibagasan karena cinta kepada istri maka ia pun turuti warna nafsu. Luar dan dalam berpengaruh hidupkan Hawa dan Hawa nafsu. Luar mempengaruhi ibagasan terpancing maka terjerumuslah dalam melaksanakan larangan Allah tadi. Lepas pakaian Allah. Lalu Allah berpesan ibu Sema tagina kasih sayangnya Allah itu kita manusia mau maning Allah Adam waladung ladu dua tu dunia on mabaca on maduakon sewapuskan dosa muyuin pala setan nangkin iblis kan mayakin dia pasu ia dirajam diguduk dalam neraka. Namun Adam tetap berharap oh Tuhanku ada untuk berwai kalulusan imukun kuat untuk pemurut sian sergungun turun kami di dunia ada untuk berwai maaf sian ku ampunan hidup lalu di dunia doakan pun maduaklah Allah mengajari dicantumkan dalam surah Al-A'raf ayat 22. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Lalu ahmadi Allah pada di ayat lain Fataqabbalaha maka Allah menerima kalimat yang diucapkan Adam itu. Diterima Allah doa hapus dosa kesalahan ini Adam. Dan Allah juga berjanji Adam apabila anak keturunan punya kasus, punya cerita, punya masalah yang sama melakukan dosa maksiat kepadaku lantas mereka mendoakan seperti doa yang kau ucapkan aku juga akan menghapuskan dosa kesalahan mereka seperti aku memaafkan dan menghapuskan dosa. Imam Syibainya di dalam Al-Quran Al-Quran tadi betul maka nama dosa kesalahan ini memang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berulang-ulang doakan di masjid, di rumah, dalam solat fardu, solat sunnah, habis solat tarawih, habis solat tahajud dan witir doakan. Enggak bisa berkurai dengan air mata. Rabbana zalamna anfusana dengan tangis-tangis hoina nama dua tersuruh amantan takjub tinggalnya yang bagi sana ada mau pungna tangis ku nak dua aduh ini begini lok dan rahasia ada nih dosa tidak perlu kita ceritakan. Rabbana zalamna ia harus dihafal dan diamalkan. Berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melindungi Hasan dan Husain dengan bacaan wa'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamma. Aku mohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa dan dari pandangan mata yang jahat atau ain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi harani setan non iblis mandung ibulus kadai ibagasan badan tau makana ita
dalam menyambut kelahiran anak harus berlindung kepada Allah, harus berlindung. Karena dalam hadis lain disebutkan, setiap anak Adam yang lahir ke atas dunia, setan menekan pusarnya, pusototnya, yonya setan ini kan mancit memang mendadak membangun, ini masuk tangis setiap kita lahir di dunia. Selain Nabi Muhammad, semua anak manusia lahir ke dunia dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena setan menekan pusat. Isom minai dan yonyak ni setan ni. Karena di dia setan nama yonyak. Maka Nabi berlindung. Ahmad wahna ini. Wa izuka bikalimatillah. Bikalimatillah. Tamat min kulli syaitan wa min kulli ainin lam. Rasulullah melindungi Hasan dan Husain, maksudnya kaum dunia kan anak ni Fatimah dan Sayyidina Ali. Jadi lengkap ni dan semua. Nah harus kita sampai dah bahwa kita sebarluaskan ketika anak pun baru lahir, ayahnya atau ompong anak lain atau tuanya, maksudnya anak lain mah kan sama keluarga mengucapkan kalimat itu. Baru setelah ini paling diazarkan sebelah kanan, dihukumkan sebelah kiri. Tapi yang paling utama pun jodoh memohon perlindungan kepada Allah. Dan termasuk kadang-kadang jin atau korin jin yang mendampingi kita, kadang-kadang ada menek dengan ki mengganggu dana pun asal mamurid iganggu na itimpuina ijugukina pokoknya tersiksa dana pun nga maluy magcari itu nga bisa di kulim kan ipareso pokok na nga na bilis ya apat na tangan na suling atong na marnya na orang sehat kan hidup kena balik on the paper susumat na berarti korinnya atau setan atau jin mengganggunya. Ay baca muslim jadi Rasulullah melindungi Hasan dan Husain dengan bacaan. Bacaan itu melindungi. Termasuk dari binatang berbisa. Apalagi nang naparsama nang perpo dagan nakiba ini isokuan yang guna. Karena subinoto di hola dilupaki palamar uluk mayang gunanya ya maka untuk menghilangkan kira-kira kena ini baca sebelum ditinggalkan kod dan kod isukui baca jono kalimat melindungi Rasulullah melindungi Hasan dan Husain dengan doa ini binatang berbisa kadang iba asdo iba ulung sonon ipantar ngai betul yang diturunnya makiman nggak dong ipan idoy na dengan atau orang nama bang ada bisa yang buat lobang iko jari lampu na torang rotu babasmi danak disi palamay idoy na kan artinya wahammani artinya adalah binatang berbisa wahammatin binatang berbisa wa min kulli ainin lamma penyakit dari pandangan mata yang jahat ini penyakit ain. Penyakit ainun berbahaya. Maksudnya baik bisuk-bisuk inang daganak musejahtera rumah tangga anu ngair hasud iri dengki wa min syarri hasidin iza hasada bisuk alfa. Jadi tidak harus berlindung penyakit ain ini biasa ada sohon lejo waktu mahat dope anak memakai ilmu dan sohon dan urap menai pasnya ibain mon ben kalayon namun mutari nama imuko urapun mukil kita tangan inde isi kuma ison no inde ibadah pokoknya mutari atau ipa penyakit ain jadi kita berlindung dari penyakit keseluruhan atau ilmu nanya ilmu palasi ilmu najolo no ilmu palasi marania undangan lagi hidup pun nak makan betul-betul gimana cuma di pangan ini persibuknya ilmu palasi
berlindung kepada Allah mana. Lalu iman Nabi Adam. Nabi Adam sampai isima kita kaji ringkasnya. Bagian B, Nabi Nuh. Berhala-berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Nuh ayat 23. Nabi Nuh dikirim Allah atau diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul karena sanadi Wadun, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasar. Nalima alaqon adalah orang soleh. Wadun orang soleh. Wad adalah orang soleh, taat beragama, taat beribadah. Lalu menurut Ibnu Abbas dan tafsir ulama, awalnya mereka adalah orang-orang saleh dari kaum sebelumnya. Setelah mereka wafat, syaitan membisikkan agar dibuat patung-patung untuk mengenang mereka. Generasi pertama hanya menjadikan sebagai simbol dan penghormatan. Generasi berikutnya mulai menyembah patung-patung itu. Jadi latihan untuk syiriknya harus dihindari. Maksudnya mengkultuskan hubungannya anak soleh, anak namanya, ini harus dihindari. Dia benar sutola ziarah, tola du ziarah. Namun anggo terus-terusan kita zoni berlebihan, on pekarna jolo na zoni deh. Iwat orang soleh meninggal dunia. Baik itu ulu rado homo ubain ahana pahatat ukiranna gambar nisiwat ning iblis itu banyak mari jadi manusia. Ibain dia mah awalnya adalah tempat untuk perkumpulan menghormati dia salah. Tapi generasi berikutnya gambari demi sopa kan ya us pesoni ya up pesoni Iswa dan Nasr. Mana disebutkan oleh Allah di surah Nuh ayat 23. Jadi harus betul-betul dijauhi latihan syirik. Indahnya syirik lebih, tapi latihan menuju syirik. Generasi pertama yang menghormati Wadun, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr. Latihan syirik kita hindari. Boleh ziarah silakan, tapi jangan berlebihan. Patut minta ringgasannya menziarahi kuburan yang ulama daripada kuburan gayanya umatnya. Ikan kapan ini kan? Ini pun berlebihan. Lalu cerita Nabi Nuh dalam Quran surah At-Tahrim ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba di antara hamba-hamba kami yang saleh. Tetapi keduanya berkhianat kepada suami mereka, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Jadi istri Nabi Nuh kafir, istri Nabi Lut kafir. Kalau Nabi Adam terpengaruh karena dipengaruhi Hawa. Contoh, Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak terpengaruh bagaimanapun perilaku istri mereka berdua. Ini kuasanya Allah kan? Artinya kan Allah itu maha hebat, maha segala-galanya. Bukan karena Hawa hebat bisa pengaruhi Adam, tidak. Contohnya Adam Nabi Nuh, Adam Nabi Lut nggak terpengaruhi siwa ilah dohot siwa liha dan dua kan kan nggak terpengaruhi siwa ilah no siwa liha pekan nggak bisa pengaruhinya Nabi Lut. Padahal 950 tahun Nabi Nuh hidup, dia tidak terpengaruh dengan perilaku istrinya. Makanya dalam ayat ini disebutkan Adam satu yang hidup, Nuh warni disebutkan. Tapi yang ketiga wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim dan 4 istrinya. Pertama Sarah. Sian Sarah lahir anaknya Ishak. Anaknya Ishak iman Nabi Yakub.
anak Yakub termasuk Nabi Yusuf. Ayo sampai terus tu Imran, sampai terus tu Imran. Kemudian istrinya Ibrahim yang kedua warna Hajar, lima anaknya Ismail, menjadi keturunan berikutnya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adun Musa ima napaturunan warna Konturo. Konturo ini termasuk ima anak keturunan Ibrahim si Konturo. Madayan, di Madayan ada Nabi Syuaib. Imana lari Nabi Musa sian Mesir tu negeri Madayan, marsul Nabi Syuaib. Ada boruna buatna si Sofuro, di mana dinikahi Nabi Musa. Sofuro binti Syuaib dinikahi Musa. Jadi ini kisahnya Madayan adalah anak keturunan Ibrahim dengan istrinya Konturo. Meninggal Sarah, meninggal Hajar, menikah kembali Ibrahim, istrinya Konturo. Memiliki 5 orang anak. 5 anak ini Ibrahim dengan Konturo. Termasuk Madayan. Baru termasuk manusia di sini warna Medan. Jadi dia dapat dompet kepastiannya penelitiannya Medan 2 Mea, ada di Irak, baru sana di timur jauh, di Medan, Sumatera Utara. Medan. Apakah ada hubungannya Allah? Tapi yang pasti anak Ibrahim dengan Konturo ada namanya Medan, anak ketiga, anak nomor 7 ini Ibrahim dengan Konturo. Baru yang keempat dalam kisah-kisah atau kitab-kitab sebelum Al-Quran diceritakan istrinya Ibrahim yaitu Hajul binti Amin. Hajul binti Amin punya anak 5, ada 5 anaknya. Anaknya Ibrahim dengan Hajul binti Amin. Anaknya Hajul dan Ibrahim 5, anaknya Konturo dengan Ibrahim 6, berarti masih dia 11. Anaknya Sarah 12, anaknya Hajar ada Ismail, jadi 12 total keseluruhan anak Ibrahim dengan 4 istri. Allah menyebut ini semua adalah keturunan orang soleh. Cuma terkenal 2 banyak kan, Ismail dan Ishak. Abangnya Ismail baru Ishak, tapi umatnya Ishak do istri pertama, baru umatnya Ismail istri kedua. Ia masuk dengan anak Yahudi Ishak itu abangnya, asuh benar umatnya Ishak atau abangnya. Anggota kita Ismail dua abangnya, asuh ia dulu lahir. Dan dua-duanya terkenal karena menjadi nabi dan rasul. Maksudnya nasi singgung ni Allah dalam Al-Quran berarti tidak penting, tidak perlu. Nah populer istri Nabi Ibrahim ini 2 mayat, Sarah dan Hajar. Berarti Konturo dan Hajul binti Amin tidak perlu. Ini singgung. Kan nggak mungkin sudah disebutkan Allah ya, aku nak sebut dulu sebutkan Allah. Termasuk nama istri Nabi Nuh yang kini disebutkan dalam Al-Quran ini. Kenapa? Karena tidak penting. Ngapur dulu, malah tapi berbeda main baik di sini kan. Jadi Ibrahim. Nah, asodo bisa Ibrahim melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah sepanjang sejarah. Ternyata Ibrahim tidak pernah jenuh bosan berdoa kepada Allah. Sebelum ada anak Ibrahim, waktu menikah dia doa Sarah dia berdoa, menikah doa Hajar dia berdoa. Amanah Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahilah aku keturunan yang termasuk orang-orang soleh.
Ondolah ni halak nama dumma rumah taklid pedong anak atau sebelum kelahiran Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin itu doanya as-Saffat ayat 100. Setelah Ibrahim mendapatkan Ismail dari istrinya Hajar, maka Ibrahim berdoa lagi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Furqan ayat 70. Dompak solahir as-Saffat 100. Dong lahir Al-Furqan ayat 70. Lalu ahadu petambana surah Ibrahim ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Jadi maksudnya ini tola doiba manasihati madubek-bek ari-arion diulang puluh payah mandoa kon sondoa ni Ibrahim ayat 40. Hawa tu beda awat sakruah dalam mengandalkan kinara sumpaya meningkong isi melo dok di siang ya betul hari doa nani doa do pentong ni arerun ugusari ni ya berarti yakinannya hebatan besar-besarnya itu daripada doa ikan harusnya diyakini doa ini dari dia sekelas Ibrahim dona bagi doa untuk Allah kan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Oh Tuhan, kubayan kau bertabanaki yang mendirikan sholat. Jadi tidak cukup bilang mulat ni nasihat atau bek-bek besar perero doa kondo ini doa Allah habis sholat Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Tuhan kubayan malam ada anak kiring kasumbayang. Ini berarti dan juga doa kepada ibu bapak me surah Ibrahim 40 sadana ya Tuhan kami ampunilah aku kedua orang tuaku Rabbi fir wali walidayya yauma yaqumul hisab. Orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Yang keempat Mbak Imran dari Somodon Imran istrinya warna Hanna warna istri Imran menikah dengan Hana, punya anak namanya Maryam binti Imran. Nah, Maryam binti Imran dititipkan di Baitul Maqdis, melahirkan anak tanpa ayah namanya Isa ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Biasanya kan ison buatnya ya ada. Anggo Isa buatnya dia dong. Isa ibnu Maryam. Baru ada bisa Zakaria menikah dengan Isa saudari Hanna. Si Isa dan si Hanna untuk markamarangi Zakaria dan Imran marparema lahir Maryam ititipkan di Baitul Maqdis isipat kurisi Maryam Zakaria kan Zakaria ya lalu dalam di ayat-ayat berikut ada memang Zakaria kan mandung mangida semua dia kelebihan di leher Allah tu Maryam karena dalam pengawasan di Nabi Zakaria maka Zakaria pun yakin akan Tuhannya walaupun Isa istrinya yang mandul maksudnya tidak mungkin mengalahirkan orang suruh dulu untuk marah mandul dan usia sudah tua, tapi benarnya si Maryam mendapat kelebihan mukjizat dari Allah. Zakaria yakin akan keagungan Allah, maka ia berdoa kan. Apa doa Zakaria di surah Al-Imran ayat 38 ayat berikutnya Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa.
Quran surah Al-Imran ayat 30. Iman wahdi Zakaria sehingga Ishak dan Kina bope iya indah jumpo telah marang dalam ayat berikutnya disebutkan Allah membaguskan istri Zakaria. Akhirnya dengan rahim naik normal, padahal mana nenek dah, mana nenek main ada semua kurang percaya dengan Zakaria dan hamili istrinya. Ahmad Tando dan Tuhan kuning Nabi Zakaria dulu di surah Al-Imran langkah kajian betusi dulu. Bagi Nabi Zakaria dan Tando dan aku nabutin istrinya hamil kan. Lalu Allah memberi nama Imam warna Yahya bin Zakaria. Allah membawa dari persamaannya markawa Nabi Yahya tu Maryam. Mariboto deh kan iboto nila artinya si Isa ordut si Hanna kakak adik kan Hanna anaknya Maryam si Isa anaknya Yahya kan iboto dia marka marang di rumah. Lalu anak ni Maryam Isa berarti marka Muhammad turni Isa tu Nabi Yahya markatulah imana sama masuk Nabi Yahya dan Nabi Isa satu masa menjadi Nabi dan Rasul antara tulang berbeda. Ini kisah Nabi Isa anu diibadah dituturkan antara martulang ber Nabi Isa tu Nabi Yahya. Nabi Yahya Maryam bunasa Arab. Namun Allah memberikan Nabi Zakaria anak setelah lulus tu. Man mengandung anak ni Maryam bukan? Isa tu Nabi Zakaria kan marumpung dia. Isa tu Imran kan marumpung dia kan. Isi dobe baru lahir Nabi Yahya. Makuasuni Allah. On sudah keluarga hebat. Bahasa Arab keluarga Ali, keluarga si Imran, maka menjadi Ali Imran dicantumkan dalam Al-Quran surah ketiga. Dari apa kesimpulannya yang adok dari manusia ia dona hebat Adam alaihissalam, atau ia mina hebat walaupun dia seorang suami istrinya yang terdidik dengan berarti Nuh alaihissalam. Tapi yang kita harapkan seperti Ali Ibrahim. Mun Ibrahim anak keturunan anak soleh sudah. Tapi dengan catatan Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ini amal. Atau kita juga berharap seperti keluarga Imran atau Ali Imran. Imran orang soleh, istrinya juga soleh, anak keturunannya sudah dunia anak soleh sampai terus tu Nabi Isa dan juga keturunan. Ali Ibrahim nanti sampai tu Imran dan dari jalur Ismail sampai tu Nabi Muhammad sampai terus dari sadari di mana keturunan Rasulullah. Al-Mainam Kajinda surah Al-Imran 30 dan 32. Sebelum kita duduk, ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya.